Pernah nggak sih ngerasa agak aneh pas beli kopi tapi bayarnya pakai uang puluhan ribu? Atau waktu lihat harga rumah, nolnya itu loh banyak banget sampai pusing. Kalau Anda pernah mikir gitu, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, perasaan inilah yang jadi salah satu alasan di balik sebuah gagasan besar yang mau kita kupas tuntas hari ini. Rencana buat mengubah wajah rupiah kita. Kita mulai dari pertanyaan ini. Kenapa ya, buat beli sesuatu yang simple, kita butuh nominal yang kedengarannya gede banget? Jawabannya, ternyata lebih dalam dari sekedar angka loh. Ini menyangkut efisiensi, psikologi, dan bahkan cara kita berpikir. Ide buat menyederhanakan rupiah ini sebenarnya udah ada lama, lebih dari 10 tahun. Dan sekarang, topiknya kembali memanas. Inti perubahannya tuh sesimpel ini. Coba dibayangin, uang 10.000 di dompet Anda, tiba-tiba tulisannya jadi 10 rupiah, 3 angka nolnya hilang, lenyap begitu saja. Nah, inilah yang namanya redenominasi. Ini bukan sulap ya, tapi sebuah kebijakan moneter yang dampaknya bisa sangat besar. Jadi, apa sih redenominasi itu? Gampangnya, ini cuma penyederhanaan cara kita nulis nilai mata uang. Dan ini poin yang paling penting buat diingat. Daya belinya sama sekali nggak berubah. Nilai uang Anda nggak akan berkurang sepeser pun. Nah, sekarang kita luruskan dulu nih ketakutan terbesar banyak orang. Jangan-jangan ini sama kayak Sanering di masa lalu. Penting banget buat kita paham, keduanya itu beda jauh. Sanering yang jadi trauma sejarah kita, itu pemotongan nilai uang secara paksa. Kekayaan kita beneran dipotong. Kalau redenominasi, ini cuma ganti label angkanya doang, bukan isi atau nilainya. Jadi jelas ya, ini bukan pengulangan sejarah kelam itu. Oke. Setelah kita paham apa itu redenominasi dan bedanya sama Sanering, pertanyaan selanjutnya adalah, emangnya kenapa sih kita perlu repot-repot melakukan ini? Kenapa deretan angka nol yang banyak ini dianggap jadi masalah? Sebenarnya, ada 3 alasan utama di balik wacana ini. Pertama, soal efisiensi di era digital. Kedua, soal kejernihan psikologis kita dalam melihat harga. Dan yang ketiga, ini menyangkut kredibilitas kita di panggung dunia. Yuk, kita bedah satu persatu. Poin pertama, efisiensi digital. Kita semua pasti sering banget kan pakai QRIs atau mobile banking? Nah, di dunia serba digital ini, nol yang kebanyakan itu justru bikin repot. Risiko salah ketik jadi lebih besar, pencatatan akuntansi jadi lebih ribet, dan ujung-ujungnya jadi beban administrasi. Saat dunia makin cepat, nominal yang gemuk ini malah bikin kita jadi lambat. Selanjutnya, ada sisi psikologis yang menarik banget, namanya ilusi nominal. Jadi, tanpa sadar, kita itu sering mikir sesuatu itu mahal cuma karena angkanya besar. Dengar kata jutaan atau miliaran itu kesannya wah banget. Padahal mungkin daya belinya ya setara aja dengan harga di negara lain. Redenominasi bisa bantu menghilangkan persepsi yang keliru ini. Dan yang terakhir, soal reputasi. Di mata dunia, mata uang dengan nol yang terlalu banyak itu sering diasosiasikan dengan ekonomi yang nggak stabil atau pernah kena hiperinflasi. Meskipun itu bukan kasus kita saat ini. Nah, saat Indonesia mau naik kelas jadi negara berpenghasilan tinggi, punya mata uang yang ringkas itu bisa jadi simbol stabilitas dan modernitas. Tapi tentu aja, nggak ada perubahan besar yang tanpa risiko. Setelah kita bahas sisi baiknya, sekarang kita harus jujur melihat sisi lainnya. Apa aja sih tantangan dan risiko yang ada di balik rencana besar ini? Ini pertanyaan yang logis banget. Kalau nilainya nggak berubah, terus bahayanya di mana dong? Nah, ternyata risiko terbesarnya itu bukan datang dari angka-angka ekonomi, tapi dari kepala kita sendiri, dari cara kita berpikir. Poin kuncinya di sini. Tantangan terbesarnya adalah persepsi. Manusia itu cenderung lebih takut sama sesuatu yang kelihatan seperti kerugian, meskipun kerugian itu nggak nyata. Kalau sosialisasinya gagal, perubahan nominal ini bisa banget memicu cemas, spekulasi, bahkan hoax yang bilang nilai uang kita dipotong. Coba lihat deh gimana resiko-risiko ini terbagi. Tantangan terbesarnya justru bukan soal ekonomi. Seperti yang kita lihat, misinformasi dan hoax itu megang porsi paling gede, 40%. Diikuti sama potensi inflasi karena pembulatan yang salah sebesar 35%. Dan sisanya adalah isu kepercayaan publik. Semuanya berakar dari faktor manusia. Yuk, kita bahas lebih dalam soal inflasi psikologis. Ini risiko yang sangat nyata buat kita semua sebagai konsumen. Apa yang terjadi kalau para pedagang nggak membulatkan harga dengan benar setelah redenominasi? Ini contoh yang jelas banget. Harusnya barang seharga Rp1.200 itu jadinya Rp1,2. Tapi karena alasan biar gampang atau nggak ada uang receh, pedagang bisa aja seenaknya membulatkan jadi Rp2. Kalau ini terjadi di mana-mana, harga-harga bisa naik tanpa alasan ekonomi yang jelas. Dan yang rugi, ya kita, para konsumen.
Oke, kita udah lihat masalahnya, solusinya, dan juga risikonya. Sekarang gimana caranya kita memastikan transisi ini berjalan mulus? Apa aja langkah-langkah yang perlu disiapkan? Proses ini nggak akan terjadi dalam semalam. Bakal ada 3 fase. Fase pertama, sosialisasi besar-besaran, edukasi ke publik. Fase kedua, masa transisi, di mana kita bakal lihat ada 2 harga, lama dan baru, tercantum di semua toko. Ini penting biar kita semua terbiasa. Nah, baru setelah itu, masuk ke fase ketiga, implementasi penuh, di mana uang lama pelan-pelan ditarik dari peredaran. Keberhasilan rencana ini nggak cuma bergantung pada pemerintah loh, Anda juga punya peran yang sangat penting. Mulai dari membiasakan diri baca 2 harga. Paham kalau saldo rekening yang angkanya jadi lebih kecil itu nilainya tetap sama. Dan yang paling krusial, jangan gampang percaya hoax. Literasi keuangan jadi senjata utama kita semua. Pelaku usaha juga sama, dari perusahaan besar sampai UMKM di pasar, semua punya tanggung jawab besar. Mereka harus update sistem kasir, melatih karyawan, dan yang terpenting harus jujur dalam menampilkan harga ganda dan melakukan pembulatan yang benar. Jadi kesimpulannya apa? Redenominasi ini nggak akan bikin ekonomi kita tiba-tiba meroket. Ini bukan tongkat sihir. Tapi ini adalah sebuah langkah pondasi untuk membangun sistem moneter yang lebih sehat, lebih efisien, dan lebih rasional untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih matang. Pada akhirnya, yang diuji itu bukan cuma mata uangnya, tapi kesiapan dan kepercayaan kita sebagai satu bangsa. Angkanya boleh berubah, tapi nilai sesungguhnya ditentukan oleh kita semua. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pemerintah siap, melainkan apakah kita siap?